Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat sepanjang minggu ini Tuhan Engkau memberkati, mengurapi kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan firman-Mu, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar dalam tema disiplin ya. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang disiplin firman sebagai pondasi yang kokoh. Hari ini kita berbicara tentang disiplin kerja di hadapan Tuhan ya. Nah, kita akan belajar dari dua ayat, yaitu dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11 dan Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24 ya. Saya akan bacakan dulu Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, nanti firman Tuhan kita ambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11 ini dan Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24, ayat yang sering sekali kita dengar. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah ya kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita boleh jujur, topik disiplin kerja seringkali direspon dengan dua sikap ekstrim ya. Ekstrim yang pertama adalah kita menganggapnya sebagai sekedar skill manajemen waktu ya. Disiplin kerja itu seperti ini. Jadi menganggapnya sebagai sekedar skill manajemen waktu. Ini masalah teknis, bukan rohani. Dan yang kedua, ekstrimnya adalah mengaitkannya dengan kesuksesan materi, di mana seolah-olah Tuhan menjamin orang rajin pasti kaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membiarkan teks Alkitab ya, firman Tuhan mengoreksi pemahaman kita. Kenapa? Karena Alkitab tidak membahas disiplin kerja sebagai tips produktivitas. Tetapi yang namanya disiplin kerja itu sebagai ujung tombak iman kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, disiplin kerja bukan soal ambisi atau pencitraan, tetapi bukti apakah seseorang sungguh hidup di bawah ketuhanan Allah. Jika kita setelah mendengarkan khotbah ini hanya ingat satu kalimat ya, itu dan kalimat itu membuat kita gelisah, ini berarti khotbah yang saya sampaikan hari ini sudah sampai kepada tujuannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bahas satu persatu ayat dalam perikop ini. Tadi sudah saya bacakan, tapi kita mau bedah ya, kita mau memahami satu persatu ayat ini. Amin. Mari kita lihat. Izinkan saya membagi dalam 5 bagian, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bagian pertama adalah disiplin kerja dimulai dari hati yang bertanggung jawab. Jadi poin pertama dari 5 bagian yang kita bahas ini, kita akan lihat bahwa disiplin kerja harus dimulai dari hati yang bertanggung jawab. Mari kita baca sekali lagi Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, ayat 6 sampai dengan 8. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah Bapak Ibu Saudaraku, teguran ini ditujukan kepada orang yang bermalas-malasan. Ya, ayat 6 ini. Hai pemalas ya, perhatikan. Orang malas tidak disuruh berdoa lebih lama Bapak Ibu Saudaraku. Orang malas tidak disuruh ikut retret atau baca buku rohani Bapak Ibu Saudaraku. Orang malas, firman Tuhan katakan disuruh belajar.
Belajarnya dari mana? Suruh pergi, belajar dari makhluk kecil di tanah. Hikmat Alkitab tidak anti terhadap observasi dunia nyata, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak alergi terhadap pelajaran dari alam ciptaannya. Makanya, firman Tuhan katakan bahwa, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Dikatakan begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Nah, ayat 7 ini mengungkapkan teguran. Kenapa? Semut ini tidak punya pemimpin, tidak punya pengawas, tidak punya penguasa. Ini yang menyakitkan buat kita sebagai makhluk tertinggi, sebagai manusia, sebagai orang percaya. Semut ternyata bekerja tanpa diawasi. Bagaimana dengan kita? Tidak ada bos yang mengawasi, tidak ada deadline yang ditekan, tidak ada insentif finansial. Tapi semut tetap bekerja. Katakan amin. Disiplin sejati adalah ketaatan tanpa penonton. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus pahami bahwa ketika kita memiliki kedisiplinan, itu adalah ketaatan tanpa penonton. Ini jelas menelanjangi budaya kerja kita yang rajin kalau ada atasan melihat, dan malas-malasan saat kita sendirian. Ya, kita teruskan ayat yang 8. Amsal 6 ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 8, Bapak Saudaraku, menunjukkan alasan kerja semut. Ternyata semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Disiplin berarti berpikir ke depan. Katakan amin. Bukan hidup yang reaktif, baru bertindak saat masalah datang. Ini adalah sebuah teguran halus terhadap iman yang instan, Bapak Ibu Saudaraku, yang menganggap perencanaan dan persiapan sebagai kurang percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, Tuhan yang berdaulat tidak membatalkan panggilan kita untuk bertanggung jawab. Amin. Coba kita jujur, apakah kita yang mengetahui kebenaran firman Tuhan ini dan mendengar teguran ini justru jarang mengaku bahwa kita ini adalah sebagai pemalas? Kita punya pembelaan diri yang terdengar rohani. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengatakan, saya sedang tunggu pimpinan Tuhan. Benar tunggu pimpinan Tuhan atau saudara sedang malas? Atau saya tidak mau bekerja dengan kekuatan sendiri? Ya, tidak mau bekerja dengan kekuatan sendiri sebagai alasan, atau memang saudara adalah pemalas? Saya lebih fokus kepada hal-hal yang rohani. Saya mau katakan, terkadang mengkambing hitamkan hal-hal yang rohani itu lebih enak dibandingkan kita mengakui bahwa kita adalah seorang pemalas. Kita terus, bagian yang kedua. Bagian yang kedua, dari 5 bagian yang saya akan bagikan dari 5 disiplin kerja di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah ketidakdisiplinan dipertahankan oleh penundaan kecil yang terus diulang. Yuk kita baca dalam Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Menarik Ayat 9 ini dimulai dengan pertanyaan sinis. Dikatakan gini, berapa lama lagi engkau berbaring, hai pemalas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan pertanyaan halus dari seorang konselor. No, ini pertanyaan yang seharusnya membuat kita malu. Kenapa? Ini suara kebenaran yang menolak dibungkus dengan kata-kata yang manis. Kita lanjutkan, ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 10 mengungkapkan bahasa favorit orang malas, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan sebentar lagi aku tidur, sebentar lagi aku ngantuk, sebentar lagi aku lipat tangan untuk istirahat. Kata kuncinya apa? Sebentar lagi. Atau dalam bahasa aslinya, sedikit tidur, sedikit mengantuk, sedikit melipat tangan. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudaraku. Kemalasan bukan keputusan besar sekali seumur hidup. Bukan. Kemalasan adalah kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Sedikit menunda tugas,
Sedikit membuka media sosial padahal harus kerja. Sedikit tidur lagi padahal alarm sudah bunyi, ya kan? Nah, kebiasaan kecil ini diulang terus sehingga membentuk karakter yang tidak disiplin. Oleh karena itu, ketidakdisiplinan dipertahankan oleh penundaan kecil yang terus diulang. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, Alkitab tidak menggambarkan orang malas sebagai penjahat terbuka. Enggak. Orang malas digambarkan sebagai seorang yang selalu menunda pertobatan dan juga menunda tanggung jawab. Orang malas tidak menolak kewajiban. Enggak. Dia terima kewajibannya, tapi hanya menundanya. Bahaya ini Bapak Ibu Saudaraku. Orang malas tidak benci kerja. Enggak. Orang malas hanya memilih istirahat sebentar lagi. Jadi kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudaraku, orang malas itu orang yang memiliki masalah dengan penundaan. Setiap kali kita memilih sebentar lagi, kita sedang membuka pintu bagi sesuatu yang akan datang. Yuk kita belajar ya, firman Tuhan yang ketiga ini. Bagian yang ketiga dari 5 hal ya tentang disiplin kerja di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kurang disiplin bukan tanpa akibat, tapi itu mengundang kehancuran. Yuk kita lihat di Amsal 6 ayat 11. Amsal 6 ayat 11 katakan begini, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 11 ini Bapak Ibu Saudaraku adalah klimaks peringatan Amsal kepada orang pemalas. Dikatakan bahwa maka kemiskinan akan datang kepadamu seperti seorang penyamun dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Perhatikan gambarannya. Seperti penyamun. Yang namanya penyamun ya, yang namanya penjahat ya, perampok itu datang secara tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku, bukan datang dengan cara janjian. Penyamun, perampok datang secara tidak tiba-tiba, menyergap saat kita tidak siap. Kita sering berpikir konsekuensi kemalasan datangnya perlahan, sehingga kita merasa masih punya waktu. Tapi hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan mengatakan ia datang seperti penyamun. Saat kita lengah, saat kita merasa masih aman. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masih menjadi orang pemalas. Kemudian firman Tuhan katakan lagi gambarannya seperti orang yang bersenjata. Ini bahasa serangan frontal, kekerasan yang tidak bisa ditawar. Kekurangan bukan sekadar keadaan, tapi lawan yang bersenjata. Nah Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan dengan jelas menghubungkan kemalasan dengan kemiskinan dan kekurangan. Tetapi kita harus hati-hati di sini. Jadi harus koreksi penting yang harus kita buat. Ini bukan ajaran ya bahwa semua orang miskin adalah pemalas. Enggak, saya tidak mengajarkan ini. Itu pembacaan yang naif dan kejam. Saya mesti kasih tahu dulu, konteks Amsal adalah pendidikan untuk kaum muda yang mungkin lalai. Bukan analisis sosial ekonomi. Peringatan Amsal ini adalah peringatan keras terhadap kemiskinan yang lahir dari karakter, bukan dari penindasan sistemik atau ketidakadilan. Jadi saya tidak bicara itu. Hari ini firman Tuhan menyerang kemalasan, bukan mengutuk orang miskin. Amin. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat bahwa Amsal menunjukkan sisi negatif, yaitu bahaya dari kemalasan. Sebagai orang percaya, motivasi kita saja tidak cukup. Motivasi kita tidak cukup hanya takut menjadi miskin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu fondasi yang lebih dalam. Nah, kita akan bahas yang keempat dan yang kelima dari 5 bagian dari disiplin kerja di hadapan Tuhan. Saya ulang ya. Yang pertama adalah tadi kita belajar disiplin kerja dimulai dari hati yang bertanggung jawab. Yang kedua kita belajar ketidakdisiplinan dipertahankan oleh penundaan kecil yang terus diulang. Dan yang ketiga adalah kurang disiplin bukan tanpa akibat. Kurang disiplin mengundang kehancuran. Dan yang keempat, disiplin kerja orang percaya ditentukan oleh siapa tuannya. Menarik sekali. Yuk kita baca dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menarik. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, termasuk para hamba, ya, budak pada saat itu. Dalam konteks ini, ia memberi perspektif radikal tentang pekerja.
Artinya apa? Firman Tuhan katakan, ya, yang ditulis oleh Paulus ini katakan ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menarik. Ayo kita bahas. Apapun yang kamu perbuat, artinya tidak ada pekerjaan yang netral secara rohani. Loh, kok begitu? Begini, membersihkan toilet, mengetik laporan, mengajar anak, membangun rumah, ya, atau sebutkan semua pekerjaan, semua itu adalah medan pengabdian kita kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita bahas, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini berarti bukan asal selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati, ini bukan sekedar memenuhi kewajiban. Ya, ketika kita dikatakan perbuatlah dengan segenap hati, ini bicara tentang kualitas. Ini bicara tentang ketekunan. Ini bicara tentang kesungguhan. Amin. Dan dikatakan begini di ayat yang 23 ini, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow. Ini kalimat yang menghancurkan semua motivasi kerja yang keliru, Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu motivasi kerja yang keliru? Motivasi kerja yang keliru itu kerja demi pujian atasan. Kerja yang asal-asalan karena atasan gak adil. Sudahlah, atasan gue gak adil sama gue. Udah, gue kerja asal-asalan saja. Perhatikan baik-baik. Kerja yang hanya kerja saat diawasi. Atau kerja untuk membangun citra. Firman Tuhan dengan jelas. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi penegasan teologis di sini adalah jika kualitas kerja kita berubah tergantung siapa yang melihat, maka Kristus belum sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita. Wow, kita masih hidup untuk manusia bukan untuk Tuhan. Disiplin kerja menjadi ukuran praktis dari pengakuan bahwa Tuhan adalah Tuhan saya. Namun demikian tentu kita akan bertanya, bagaimana kalau saya kerja dengan segenap hati, tapi nggak dihargai? Ya, banyak sekali. Ya, orang-orang percaya mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau atasan saya tidak adil, Pastor? Bagaimana kalau hasil kerja saya tidak dilihat oleh siapa-siapa? Kita jawab. Ya, kita jawab. Di ayat yang ke-24. Di Kolose 3 ayat 24. Ya. Jawabannya di sini. Kolose 3 ayat 24 katakan ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, ya perhatikan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Poin yang kelima ini berbicara, ya bagian kelima inilah, harapan orang disiplin bukan gaji, Bapak Ibu Saudaraku, tapi warisan dari Tuhan. Katakan amin. Yuk kita bahas. Kalau kita bahas dalam Kolose 3 ayat 24 ini, dikatakan gini, kamu tahu. Ini bukan harapan kosong. Ini pengetahuan teologis yang pasti. Etos kerja kekristenan lahir dari keyakinan. Amin. Bukan dari emosi atau situasi. Dikatakan kamu tahu. Ya, lanjutnya. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Wow, ini radikal Bapak Ibu Saudaraku. Terutama bagi para hamba atau budak yang mungkin hari-hari ini tidak menerima upah adil di dunia. Dunia boleh menolak mengakui nilai kerja kita, Bapak Ibu Saudaraku. Atasan boleh tidak menghargai, perusahaan boleh tidak memberi bonus, tetapi Tuhan tidak lupa. Tuhan memberikan warisan, bukan upah sementara. Katakan amin. Yang ketiga yang kita pelajari dari Kolose 3 ayat 24. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini yang saya sebut klimaks teologi di dalam Kolose 3 ayat 3 sampai dengan 24. Kenapa? Karena kerja itu adalah pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku. Kristus adalah Tuhan. Ini harusnya mengubah ya seluruh perspektif kita. Disiplin kerja Kristen bukan untuk membuktikan diri kita layak. Disiplin kerja Kristen bukan untuk naik kelas sosial. Disiplin kerja Kristen bukan untuk membeli keselamatan atau berkat Tuhan. Tapi disiplin kerja
Kristen adalah respon syukur dari orang yang sudah dimiliki, sudah ditebus dan dijadikan hamba oleh Kristus. Amin. Kita bekerja dengan disiplin bukan untuk mendapatkan Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah mendapatkan kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, apa yang bisa kita simpulkan dari 5 bagian disiplin kerja tadi? Paling tidak saya mencatat ada 4 hal. Ya, sebelum saya akhiri renungan atau pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jika semut, makhluk kecil tanpa akal budi, lebih bertanggung jawab daripada orang yang mengaku mengenal pencipta alam semesta. Saya mau katakan itu adalah aib rohani, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memanggil kita untuk kalah dalam integritas kerja. Kalahnya kita dari makhluk yang tidak memiliki hukum Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang rajin di gereja, paling awal datang, paling semangat nyanyi, paling rajin pelayanan, tetapi ceroboh, tidak teliti, dan tidak bertanggung jawab di tempat kerja, saya mau katakan itu imannya, iman yang terbagi. Iman yang hanya hidup di area rohani, tapi mati di area sekuler. Ini adalah iman yang tidak menyembah Tuhan, yang berdaulat atas seluruh hidupnya. Dan saya banyak menemui para pelayan-pelayan Tuhan, para orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang dia masuk di dalam dunia sekuler dan dia juga ada dalam pelayanan. Mereka boleh rapi di dalam pelayanan, tapi tidak rapi dalam sekuler. Saya mau katakan, bertobatlah. Yang ketiga, jika kemalasan kita dibungkus dengan bahasa rohani, oh saya sedang menunggu pimpinan Tuhan, padahal kita tidak taat pada tanggung jawab yang sudah jelas. Hati-hati. Atau kemalasan kita dibungkus dengan bahasa rohani, saya tidak mau bekerja dalam daging, padahal kita cuma malas. Atau kemalasan kita dibungkus dengan bahasa rohani, saya lebih fokus kepada hal-hal surgawi, padahal kita mengabaikan kewajiban duniawi. Maka itu bukan kelemahan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah dosa yang belum kita sesali. Dan yang keempat, yang kita bisa ambil dari pelajaran firman Tuhan hari ini, yaitu penghiburan terbesar adalah Kristus tidak menebus kita supaya kita hidupnya sembarangan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Ia menebus kita, Kristus menebus kita supaya seluruh hidup kita, termasuk cara kita bekerja, ditundukkan di bawah kekuasaannya. Dan ini berita baiknya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mampu mengubah kita dari pemalas yang mungkin kita sebagai ahli yang menunda segala sesuatu, menjadi hamba Kristus yang bekerja dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang melihat yang tersembunyi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pelajari 4 hal ini, ya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, seringkali kami mengaku, seringkali kami lebih mengerti orang malas dalam Amsal daripada hamba-hambamu dalam Kolose. Bapa, ubahlah hati kami. Ajari kami bekerja dengan disiplin bukan untuk dilihat manusia, tetapi karena Engkau adalah Tuhan kami. Ketika kami lelah Tuhan, kuatkan kami. Ketika kami ingin menunda, ingatkan kami. Ketika kami tidak dihargai oleh dunia, ingatkan kami bahwa upah kami dari Engkau saja. Upah kami adalah dari-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, hamba yang setia itu, kami berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.